Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fars Wizaki dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2022 dari kelas KM 4601 dengan NIM 15022236160. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus dari Maya dan Dodi Sudrajat yang dikatakan si Mayang ini dilamar oleh pengusaha butik di Turki, yaitu di Istanbul, Turki dengan mahar 20 unta. Nah, di kasus ini saya akan kaitkan dengan teori kritis. Penasaran nggak sih apa aja materi yang akan saya sampaikan? Cekidot. Nah, dari kasus Mayang dan Dodi Sudrajat dikatakan bahwa Mayang ini dilamar oleh pengusaha butik di Istanbul, Turki dengan mahar 20 unta. Mengapa saya kaitkan dengan teori kritis? Karena dari pihak Dodi Sudrajat dan juga dari Mayang ini tidak ada bukti kuat yang membuat argumen ini menjadi lemah. Nah, dari teori kritis ini kita bisa melihat sudut pandang kita sebagai orang awam dan juga dari sudut pandang teori kritis dari filsafat komunikasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, apa sih teori kritis itu? Teori kritis adalah bagaimana sebuah pemikiran yang dilandasi oleh alasan serta kritik dari masyarakat yang dilandasi oleh teori sosial dan juga teori humaniora. Apa sih teori humaniora itu? Teori humaniora adalah teori yang mempelajari tentang kemanusiaan, sejarah, dan juga distribusi informasi. Nah, di teori kritis ini juga kita diajarkan dan dilatih untuk bisa berpikir lebih modern. Alasan saya menggunakan teori kritis dalam kasus ini karena di kasus ini terdapat ciri pemahaman paradigma kritis terhadap realitas. Apa itu? Di mana realitas dianggap semu dalam pandangan kritis. Nah, seperti contohnya apa yang sebenarnya asli tapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, jadi dalam ciri pemahaman paradigma kritis terhadap realitas, Dodi Sudrajat dan juga Mayang ini mengada-adakan berita yang sebenarnya tidak ada. Menurut sebagian orang juga, Dodi Sudrajat dan Mayang ini hanya ingin menghebohkan warganet agar mereka tuh diperbincangkan lagi beritanya. Perspektif teori kritis, salah satunya ada ideologi. Apa itu ideologi? Yakni a system of idea atau sistem ide. Ideologi dapat dimaknai oleh dua arti, yakni ada secara subjektif dan juga secara objektif. Yang pertama, ideologi dalam arti subjektif, yakni perubahan kesadaran yang tidak memahami realitas sebenarnya. Dari kasus ini, bagaimana Mayang dan Dodi Sudrajat ini membuat kisah yang seakan-akan nyata, yang dimana tujuan dari mereka hanya untuk menyebarkan gosip dan juga menghebohkan warganet. Yang kedua, ideologi dalam arti objektif, di mana realitas dapat menipu subjek. Dari kasus ini, kita sebagai penonton dan juga pendengar berita merasa tertipu dengan berita Maya yang dilamar 20 unta oleh pengusaha Turki karena tidak ada bukti kuat yang membuat berita ini menjadi valid. Berikutnya, ideologi dibagi menjadi dua, yakni ada ideologi positif dan juga ideologi negatif. Yang pertama, apa itu ideologi positif? Yakni adalah ekspresi sudut pandang dari suatu kelas. Yang kedua, ideologi negatif. Apa itu? Yakni adalah konsep kritis berbentuk kesadaran palsu atau penipuan, atau biasanya juga bisa untuk membolak-balikan fakta yang sebenarnya dalam realitas sosial. Mungkin dalam kasus ini lebih masuknya ke dalam ideologi negatif karena kita sebagai pendengar dan juga penonton berita merasa tertipu dengan gosip Mayang yang dilamar 20 unta oleh pengusaha Turki karena tidak ada bukti yang valid. Sebagai tambahan informasi untuk memperkuat argumen saya terhadap kasus yang saya ambil. Nah, dari salah satu pengguna TikTok yang bernama istrinya orang Turki, mereka mengklarifikasi bahwa di Turki itu tidak ada adat untuk memberikan mahar dengan unta. Dan juga mereka mengatakan bahwa Dodi Sudrajat ini hanya mengada-adakan ceritanya. Dan saat Mayang dan Dodi Sudrajat ini di-invite di acara pagi-pagi ambyar, Mayang tidak bisa memperlihatkan bukti foto pengusaha Turki ini, dan juga Dodi Sudrajat tidak berani untuk mengatakan nama dari pengusaha Turki ini dengan alasan privasi. Oke, sekian dulu pembahasan tentang kasus Mayang dan juga Dodi Sudrajat dari segi teori kritis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.